Pak Ketua Pengadilan Agama, Bapak-Bapak Ibu Kepala SKPD, hadirin-hadirat yang sangat saya banggakan. Baiklah, sebagai Ketua Panitia Pelaksana dapat dilaporkan di sini bahwa kegiatan pemusnahan obat ini dilaksanakan berdasarkan yang pertama, keputusan Menteri Kesehatan nomor 1953/SK/10-Romawi/2003 tentang petunjuk dan tata laksana penghapusan dan pemanfaatan barang kekayaan negara di lingkungan Departemen Kesehatan Republik Indonesia, maka pemerintah daerah dapat melakukan pemusnahan obat yang telah kadaluarsa. 2. Keputusan Bupati nomor 185/950/Bupati Pasaman /2012 bahwa yang terlibat dalam pemusnahan obat-obat ini adalah panitia dan saksi-saksi. Dapat juga kami sampaikan bahwa obat-obat yang dimusnahkan saat ini adalah obat-obat yang pengadaannya semenjak tahun 1992. Adapun pengadaan obat tersebut berasal dari pusat, dari Departemen Dinas Kesehatan Provinsi, bantuan luar negeri, di mana obat-obat tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan obat yang ada di RSUD. Jadi dengan demikian obat tersebut tidak terpakai. Obat kadaluarsa ini memiliki dampak yang pertama adalah penyalahgunaan obat, kemudian menimbulkan bau yang tidak sedap, kemudian berdampak buruk terhadap keselamatan kerja petugas, di samping mengurangi pemanfaatan dari gudang obat yang tersedia. Kegiatan pemusnahan obat ini dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping tanggal 18 Desember tahun 2012. Segala biaya yang ditimbulkan dalam rangka pemusnahan obat ini dibebankan kepada DPA RSUD tahun 2012. Demikianlah laporan ini kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obat yang kadaluarsa yang dari data yang ada, obat-obat ini Bapak Muswida dari tahun 92 sampai sekarang belum ada pemusnahan terhadap obat-obat kadaluarsa ini. Awalnya beberapa waktu yang lalu saya berkunjung ke rumah sakit daerah kita ini. Saya melihat mereka jadi, ini apa ini, gudang apa sih? Gudang obat. Saya pikir obatnya obat yang bisa digunakan. Dari situ saya melihat memang coba diinventarisir seluruh obat-obat kita yang sudah tidak bisa digunakan lagi. Nah inilah hari ini Bapak Muswida kita ingin bersama memusnahkan obat-obat yang kadaluarsa ini. Obat ini pada umumnya berasal dari obat-obat yang bantuan dari pemerintah pusat tentunya. Pusat, provinsi yang tidak bisa digunakan di daerah. Padahal obat ini obat-obat mahal, obat paten biasanya. Ini kenyataannya. Kekhawatiran kita terhadap obat-obat kadaluarsa yang sudah tidak bisa digunakan ini, yang pertama salah itu lagi ya, bisa saja kita salah karena mungkin obat itu ada, kita lihat mungkin daluarsanya baru 1, 2, 3 bulan mungkin kita berikan, ini salah. Itu yang pertama yang kekhawatiran kita, sehingga kita perlu memusnahkan. Kemudian jelas obat ini mengandung bahan kimia, baunya menyengat, kalau sudah saya masuk ke gudang obat itu menyengat sekali. Kemudian juga tentu memakan tempat. Kalau kita biarkan gudang itu penuh dengan obat-obat, tapi obat-obat yang tidak bisa digunakan. Untuk itulah pada hari ini dengan kehadiran Bapak Muswida ikut menyaksikan, insya Allah akan kita musnahkan obat-obat yang kadaluarsa yang tidak bisa digunakan lagi, supaya tidak salah, ya, salah digunakan. Kemudian juga menghindari bau, ya, bagi petugas tentu ini juga sangat mengganggu, di samping pemakaian tempatnya. Dan ini juga sudah dihimpun tentu ya budidaya
dari berbagai jenis obat. Dan mudah-mudahan nanti ke depan saya harap wilayah Biar Bu setiap tahun, ya, setiap tahun melakukan kesehatan bahwa musnahkan dan kita hapuskan. Barangkali ini juga salah satu cara kita membenahi rumah sakit kita. Ya, karena ini kalau masih tercatat sebagai aset, ini dalam pemeriksaan BPK ini masalah terus Pak. Kita tidak pernah hapuskan, padahal dia tidak bisa dimanfaatkan. Ini juga mungkin untuk kita menuju BUD sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi seluruh aset-aset yang tidak bisa dimanfaatkan lagi, yang masih tercatat sebagai aset, kita hapuskan. Apalagi obat ini kan ada jangka waktunya. Ini yang kita harapkan. Jadi program ini terus, jangan dari tahun 92, Pak Kejari nanya ada dari tahun berapa ini Pak Bupati? Tahun 92, ini belum ada pernah musnah. Ini tolong menjadi perhatian kita ke depan. Dalam rangka juga kita membenahi ya, administrasi yang ada di rumah sakit Dr. Rahmat. Pak Muswida, hadirin yang kami hormati, kita memang terus berupaya meningkatkan pelayanan kita di rumah sakit daerah kita dengan berbagai program, mulai dari bagaimana kita merangsang spesialis mau ke daerah kita Kabupaten Pasaman, baik yang menetap maupun yang melalui kontrak kerja. Malah DPRD dengan begitu bersemangatnya Pak Dandim memberikan insentif kepada para dokter spesialis. Kalau tidak salah, DPRD itu lebih bersemangat lagi daripada bupatinya. Di lokasi insenerator RSUD Lubus Kambing oleh Bapak Bupati Pasaman yang akan disaksikan langsung oleh Bapak Ketua DPR, Bapak Unsur Musbida, khususnya Bapak Kajari, Bapak Pengadilan Agama dan Bapak Pengadilan Negeri, Kepala Bapeda, Kepala Inspektorat, dan Kepala Dinas Kesehatan. Sebelumnya dipersilakan kepada Bapak-Bapak untuk mencicipi. Apa ini? Kebakaran kan? Coba, gimana caranya? Ini bukan kambing lagi, sapi. Coba siapa yang OPP, nanti obat-obat yang apa ini tolong dia saksikan sampai selesai. Kita tidak mungkin Musbida menyaksikan semua sampai selesai. Satu ini aja 1,5 jam. Mau dibawa ke sini semua, OPP nanti di sini. Iya Pak. Dari itu Kepala Dinas Pendapatan Bapeda DPPK. Bang, Panjel. Hari punya yang itu Harus habis. terus habis dia harus tangkap dia foto sampai sudah. Inspektor soalnya Pak. Iya. Dia 2 hari kan masuk tangkap dia 2 hari tangkap. Yang kecil itu kan wi. Jadi kan nyuruh meresolid ya. Nanti dibandingin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, dengan berakhirnya penandatanganan berita acara pemusnahan obat kadaluarsa tahun 2012, maka berakhirlah acara pemusnahan obat kadaluarsa. Saya selaku protokol salah dan janggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,